Selamat pagi Anda Bunda semua seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gogot. Saya dulu temannya Bu Hartri ya. Saya dulu pindah ke Datin, Pusat Data, Teknologi dan Informasi, kemudian beralih fungsi ke fungsional ahli utama PTP. Ya, sedikit tentang saya. Mungkin saya langsung share screen aja tentang materi saya. Ya, bisa dilihat Pak Ibu semua ya. Udah Bu, ya Tri ya, lihat ya. Lihat Pak. Oke, makasih. Jadi waktunya 30 menit. Sedikit cerita sama background-nya. Mungkin justru saya, Bapak saya yang guru Pak Andi ya. Bapak saya guru SD, dan dalam keluarga saya yang paling, atau satu-satunya yang meneruskan menjadi guru. Jadi saya pernah jadi guru SMA, dan alhamdulillah ya Tuhan memberikan jalan, saya ikut dapat S2 S3 di Amerika juga alhamdulillah, dan pulang niat saya memang ya ingin mengabdi pada guru. Nah, jadi alhamdulillah ada Dijen GTK PMPTK waktu itu ya, Dijen tentang yang ngurusi guru. Nah, saya bergabung tahun 2006 ke Dikbud. Jadi memang panggilannya ternyata ya, harus ada nggak bisa orang lewat kemudian suruh mampir jadi guru, itu resiko tinggi. Nah, Bapak Ibu, Yanda, Bunda, seluruh Indonesia yang hadir, menarik sekali tentang bicara tentang pembelajar sepanjang hayat. Kalau kita yang biasa ikut pengajian, kalau kita biasa baca undang-undang, baca semua dokumen namanya pembelajar sepanjang hayat itu sudah, kalau Indonesia itu lifelong learning, sepertinya apalagi PAUD, karena PAUD itu salah satunya ada pendidikan formal dan non formalnya, terutama yang non formal itu sudah sangat lekat sekali dengan istilah lifelong learning. Nah, maka sebenarnya tidak ada yang baru. Yang baru itu pada saat kita harus menyikapi perubahan atau disruption ya. Yang sekarang ini terjadi inilah. Yang sekarang kita harus semua menggunakan media online. Nah, ini apa nanti relevansinya dengan guru PAUD sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini bukan yang barang baru, hanya untuk melintas, mengulas, mereview, flashback sedikit. Jadi Pak Ibu, kita sudah saat ini, kalau orang Jepang sih bilangnya sudah di Society 5.0 ya. Maksudnya kita sudah harus bukan sebagai, meskipun ini kondisi Indonesia belum sampai di 5 atau 4 ya, tapi paling tidak ini adalah konsep society ideal ya. Pada saat dulu masih zaman kuno banget lah, kita masih hunting, kemudian kita sudah mulai membuat kelompok ya, memproduksi sesuatu ya, kemudian buat mesin, kemudian akhirnya memakai teknologi komputer, dan sekarang kita harus justru menjadi super smart society. Ini yang diharapkan. Ada teknologi-teknologi yang memang membuat disruption yang luar biasa. Yang tidak kebayang oleh kita adalah ternyata Corona juga membuat disruption yang lebih luar biasa lagi ya, dibanding dengan teknologi-teknologi yang ada. Jadi ya ternyata pembelajaran kita juga nggak bisa mengelak, ya harus berubah. Sebetulnya kalau kita mau flashback sedikit ya, revolusi industri 4.0 ini Pak Ibu sudah digaungkan sejak tahun 2016, sudah 4 tahun yang lalu. Saya sudah keliling seluruh Indonesia mengajak semua Pak Ibu guru, ayo kita mulai mengadaptasi pembelajaran berbasis digital. Terserah mau sekecil apapun persentasenya, dikit demi sedikit, tapi kita harus membiasakan diri. Nah, sekarang sudah 4 tahun, ternyata itu terjadi bahwa kita semua dipaksa untuk berinteraksi secara digital, mengirim file secara digital, memberikan penugasan secara digital, bahkan tatap muka bukan dari tatap muka, tapi tatap maya. Jadi kita berjumpa tapi dengan digital. Ini sudah bertahun-tahun kita gaungkan. Dan memang perlu waktu. Ya, akhirnya Mestakung ya, semesta mendukung kita semua akhirnya menggunakan media digital. Nah, ada tadi saya sempat lihat di Q&A, Pak, ada nggak sih resikonya atau sisi negatifnya menggunakan teknologi? Ada. Ini beberapa catatannya. Yang pertama, anak sekarang itu tidak bisa lepas dari screen. Nah, makanya mereka disebut sebagai
screenager ya. Jadi intinya bukan teenager tapi screenager. Jadi anak-anak sekarang sulit untuk lepas dari screen. Nanti dari laptop ke handphone, dari handphone ke tab, dari tab ke TV ya. Intinya pindah-pindah ke screen. Ini tidak bagus. Terus terang banyak efek sampingnya. Saya nggak akan jelaskan satu persatu, tapi intinya adalah akan mengaruhi fokus ya. Susah untuk no shame. Anak sekarang apa aja diupload. Ya, apa aja dia nyanyi nggak karo-karuan aja, fals pun jadi upload. Nggak peduli lah. Ya sama, beda dengan kita, sangat berbeda. Kita nggak. Tadi Pak Andi sampaikan kita sampai sekarang pun Mbak Ibu Bunda Yanda pasti ya saya yakin masih 50% diantaranya masih canggung kalau mau ngeposting di Facebook atau di medsos foto-foto kita karena kita nggak terbiasa hidup di dunia yang bisa dilihat banyak orang. Kemudian ada juga yang buat kesimpulan bahwa dia bullying friends online. Siapa yang sekarang tidak tahu barusan yang ada YouTuber yang bully orang gitu kan? Itu sisi negatif dari teknologi, Pak. Memang ada, Pak Ibu, yang ada. Kemudian dia violent. Ada kemarin anak yang SMP sampai akhirnya harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena melakukan kriminal terhadap anak kecil. Ini luar biasa. Ini terjadi dan ini memang sisi negatif yang harus kita antisipasi. Kenapa harus kita kemukakan di sini supaya kita bisa mengantisipasi apa harus kita lakukan supaya ini tidak terjadi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita harus tahu apa sih potensi teknologi di era revolusi 4.0 untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan, maksudnya karena kalau kita tidak menggunakan sesuatu bukan berarti kadang kita nggak mau, tapi ya karena kita nggak tahu atau takut, ya, karena nggak tahu resikonya. Maksudnya, ya poinnya adalah yang kita harus tahu dulu. Apa sih yang bisa kita optimalkan di era revolusi 4.0 ini, Bapak Ibu? Yang pertama cloud computing, Bapak Ibu. Kita semua sudah lazim sekali ya download film itu di WA, di Facebook. Itu semua pakai cloud, Bapak Ibu. Di pendidikan kita juga sudah pakai UNBK kemarin yang AKM sekarang nanti akan diganti, kemudian Dapodik, Iraport, SIM tunjangan, Bapak Ibu semua yang GTK, proses NUPTK itu semua pakai cloud computing. Kecerdasan buatan AI, personalized learning, kemudian Internet of Things, MOOC, LMS, kemudian 5G itu adalah jaringan terbaru yang bisa membantu AR, artificial augmented reality dan virtual reality yang lebih canggih, kemudian digitalisasi, mobile, dan big data. Jadi ini teknologi-teknologi atau hal-hal yang bisa dioptimalkan di era revolusi 4.0. Kita nggak harus semuanya, tapi sebenarnya kita sudah menggunakan. Bukan berarti kita tidak tahu, kita sudah menggunakannya, hanya kita nggak nyadar. Karena itu sudah embedded di setiap teknologi yang kita gunakan. Nah, sekarang kita menginjak ke apa sih Society 5.0 yang diharapkan saat ini atau cita-cita banyak orang ya, cita-cita banyak orang, terutama yang pertama kali ada di Jepang. Ini Pak Shinzo Abe menyatakan bahwa poinnya adalah society itu apa ya, masyarakat 5.0 adalah suatu kondisi di mana kita dengan mudah atau cepat ya mendapatkan suatu solusi untuk memenuhi kebutuhan kita secara individu. Secara individu. Ya, contoh yang paling sederhana kalau mau sore-sore di rumah ternyata istri masak sayur asem mau buka puasa. Tapi kita pengennya makan rawon. Nah, untuk nyiapin rawon kan lama. Ya, akhirnya udah tinggal ngeklik aja GoFood. Ya. Nah, jadi yang harusnya kita makan sayur asem ternyata sudah bisa secara individu dalam satu rumah bisa aja. Ya, anaknya 2, 1 rawon, 1 soto, yang ibunya sayur asem, bapaknya sayur lodeh, sangat bisa sekarang. Jadi semua individu di dalam satu rumah itu terpenuhi kebutuhannya dan tidak harus sama. Tapi intinya kebutuhan secara individu terpenuhi dengan cepat. Dalam waktu 30 menit, 40 menit tergantung jauhnya layanan ya. Tapi intinya itu ternyata sudah terwujud, Pak. Jadi kita itu sebenarnya juga sebagian dari sisi kehidupan kita itu sudah masuk society 5.0. Jadi masyarakat madani lah bahasa caranya, masyarakat yang semua kebutuhannya bisa terpenuhi dengan cepat ya, sesuai dengan individu ya. Terus apa yang sudah mereka lakukan? Nah, ini kebetulan Pak Hayashi saya sempat ketemu tahun 2017 ya.
ada meeting di Jakarta. Saya nanya langsung ke beliau juga. Would you have prepare? Saya nanya apa yang sudah disiapkan mereka. Ya, intinya memang kita tidak perlu menghafal. Jadi semua materi tadi nanti akan kita kasihkan ke panitia. Bapak Ibu nggak perlu nyatet, nggak perlu ngapalin ya. Tapi kalau pengen nyatet untuk tanya silahkan, atau merangkum silahkan. Tapi intinya materi ini sudah ada di Bapak Ibu nggak perlu nyatet. Dan nggak perlu menghafal. Ya. Karena apa? Nah, justru yang kita harapkan di sini adalah Bapak Ibu bisa komunikasi ya, bisa mencerna, kemudian menanyakan kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari sesi webinar pagi ini. Kemudian yang paling penting adalah literasi. Literasi itu kemampuan untuk menangkap ya, bukan hanya membaca tapi juga memahami apa yang sedang kita bicarakan saat ini. Nah, memang Society 5.0 itu tidak bisa lepas dari pendidikan 4.0, Bapak Ibu. Apa sih 4.0? Pendidikan 4.0 ada framework-nya dari World Economic Forum menyampaikan bahwa ada dua sisi ya, sisi konten dan sisi experience. Poinnya mirip lah yang disampaikan Pak Andi. Jadi intinya kita semua sekarang sudah menjadi global citizen. Jadi maka kita harus diajarkan juga bagaimana menjadi penduduk dunia, masyarakat yang ada di salah satu dunia yaitu bumi. Jadi Bapak Ibu meskipun tinggal di Jayapura, tinggal di Kalimantan, tinggal di Trenggalek, tinggal di Jawa, Sumatera, Aceh, dimanapun, Bapak Ibu jangan ngerasa orang Aceh doang, Bapak Ibu udah penduduk bumi. Dan ini kita sering merasakan di Wuhan orang yang sakit, ini ada suami istri ternyata itu ceritanya virus corona itu yang sakit, udah 2 minggu, 3 minggu, kemudian sampai 1 bulan, 2 bulan, tidak ada yang tahu. Ada dokter yang tahu akhirnya diidentifikasi sebagai corona. Itu di Wuhan di pasar ikan di satu komunitas itu. Dan akhirnya nyebar ke seluruh dunia, Pak Ibu. Ini sudah di Amerika aja udah 800 juta yang kena. 800.000, sorry. Jadi ada 800.000, hampir 1 juta. Di seluruh dunia udah 10 juta. Jadi intinya apa yang terjadi di kita itu akan berpengaruh kepada dunia. Makanya kita harus hati-hati. Bapak Ibu klik satu ada video ya, ngupload satu ada video, seluruh dunia bisa lihat. Ini jadi kita itu harus, anak-anak juga kita harus diajar pada saat kita mengupload sesuatu di internet itu berarti mereka sudah mengupload, memberikan kontennya ke seluruh dunia. Jadi kita itu global skill-nya harus kita asah. Kemudian innovation, creativity, technical skill, dan internal skill. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah, Pak Ibu, personalize, intinya itu setiap anak harus kita layani sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Aksesibel, siapapun bisa mengakses. Karena anak berbeda-beda, dan yang lebih penting lagi, anak-anak harus dilibatkan. Sehingga perlu kita ciptakan suatu suasana problem base. Yang sentra-sentra yang Mbak Ibu gunakan di sekolah itu sangat bagus. Kan itulah harusnya hidup itu anak-anak yang akan hadapi. Dan yang paling penting ini saya lingkarin adalah lifelong and student driven learning. Nah, ini belajar sepanjang hayat. Jadi Pak Ibu, ternyata untuk menciptakan pendidikan 4.0 yang menjadi pendukung Society 5.0 ini ya kita harus memberikan anak-anak kita pengalaman ya, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini. Jadi ini poinnya di sini, saya. Jadi bagaimana ini nyambungnya tadi? Kalau kita tidak ajarkan anak-anak kita sebagai pembelajar sepanjang hayat, kemudian mereka tidak mengetahui salah satu skill yang ada sebelah kiri ini, teknologi skill-nya kurang, global citizenship-nya kurang, interpersonal skill-nya nggak bisa kerjasama, innovation-nya nggak ada, nah, di Society 5.0 mereka akan kesulitan untuk mencari solusi ke kehidupan mereka. Nah, ciri-ciri dari Education 4.0 tentu ini sudah sangat sering ya, mengutamakan kolaborasi, jadi sangat bagus Pak Ibu. Saya lihat di PowerPoint di Indonesia sudah sangat bagus ya, kolaborasi itu sudah. Hanya inovasinya ini yang mungkin perlu dirangsang terus, karena anak-anak itu sebenarnya inovasinya banyak. Cuma kadang kita paham. Nah, tapi ya namanya anak ya biarkan lah. Mereka harus kita biarkan sampai mereka memang benar-benar kesulitan memecahkan masalah baru kita masuk. Kemudian pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Kemudian anak-anak sering diajak keluar, bukan berarti keluar jalan-jalan terus ke jalan enggak, tapi intinya ada suatu tempat yang tidak harus kelas. Kalaupun harus di kelas, itu ada tujuan khusus yang harus disampaikan pada anak-anak. Jadi jangan sampai, tadi saya setuju ya, kita harus
menjadi orang yang unpredictable. Bukan berarti unpredictable itu zaman SMA kita ngasih ulangan mendadak, itu saya paling nggak suka. Bukan itu ya maksudnya. Hari ini ulangan anak-anak itu nggak benar. Ya. Bukan itu maksudnya. Tapi unpredictable itu artinya anak-anak kalau mau berangkat ke sekolah, bayangannya sudah sesuatu yang menarik. Tidak bosan, nanti kita harus duduk sama si temennya yang kemarin nggak enak. Nanti harus sama di pojokan yang kemarin tempatnya sama. Jadi setiap hari anak-anak diberikan sesuatu yang berbeda. Nah, dan inilah makanya kita perlu memastikan setiap anak dalam kelas itu merasa terlayani secara individu. Ini saya alami nih, saya waktu yang ngajar di SMP, saya ngajar di SMA, bahkan saya ngajar di waktu di Amerika, anak-anak S2 muridnya nggak banyak ya, 13. 40 anak pun waktu ngajar di SMA, saya hafal nama-namanya. Satu persatu saya hafalkan, duduknya di mana, siapa namanya, bahkan berapa ya, kalau semua nanya nggak mungkin, beberapa itu saya kenal pas baik ya, terutama anak-anak yang di atas maupun yang di bawah, karena anak yang medium itu biasanya nggak dihafalin ya. Kemudian teknologi augmented reality juga harus kita gunakan. Poinnya Bapak Ibu, skill-skill yang dibutuhkan sebagai syarat untuk mewujudkan Society 5.0 itu juga sudah kita usung ya sejak 2013 di dalam kurikulum 2013. Di K13 sudah sangat didorong pelajaran itu mengarahnya ke critical thinking, collaboration, communication, creativity. Untuk mewujudkan ini kita perlu memberikan pembelajaran yang bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan pembelajaran yang sederhana dan kompleks kalau kita tidak menggunakan teknologi? Nah, untuk saat ini, Bapak Ibu, sekecil apapun, bukan berarti anak-anak dipegangin gadget, enggak. Anak-anak PAUD tidak boleh dipegangin gadget, ya. Tapi harus orang tua yang memandu atau gurunya. Poinnya adalah ini catatan dari Aun, presidennya MIT ya, bahwa if the work of tomorrow demand more from us, we must demand more from our education. Intinya Bapak Ibu, kalau ada suatu keterampilan, kecakapan, keahlian, atau pengetahuan yang harus kita miliki untuk menyelesaikan masalah-masalah kita ke depan, tidak ada tempat lain yang bisa kita menemukan jawaban itu kecuali di dalam pendidikan. Kalau sampai pendidikan kita tidak menyiapkan anak-anak atau generasi yang akan datang menjadi capable, mampu menyelesaikan masalah mereka di masa yang akan datang, berarti pendidikan kita belum siap menghadapi revolusi 4.0. Pokoknya itu. Jadi kalau kita tidak mengajarkan namanya critical thinking, collaboration, communication, sama creativity, berarti kita memang tidak menyiapkan anak-anak kita untuk society 5.0. Pokoknya itu. Maka ini Prof. Aun mendorong pendekatan humanics ini yang dikembangkan di era revolusi 4.0. Apa itu? Ini. Jadi larinya ternyata juga ke pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pembelajaran sepanjang hayat itu disyaratkan untuk menghadapi era revolusi 4.0 ini. Jadi kita semua akhirnya belajar tentang data. Yang tadi Pak Andi sebutkan, akhirnya kita biasa dengerin flattening kurvanya supaya lurus berkurang ya ke peak-nya itu loh, ketajamannya itu berkurang itu kita perlu suatu usaha. Salah satunya adalah ya kita bikin Vicon ini karena kita nggak boleh ketemu atau social distancing. Dan literasi manusia, bagaimana kita berkomunikasi, teknologi, sekarang kita sudah menggunakan semua teknologi untuk tatap muka, dan semua ini dikemas dalam suatu pendekatan namanya lifelong learning di era revolusi 4.0. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran sepanjang hayat yang sesungguhnya itu ya juga pembelajar yang belajar tentang teknologi, belajar tentang literasi kemanusiaan atau soft skill-nya, dan juga harus terbiasa membaca data. Jadi di dalam Undang-Undang Sidiknas, dalam Renstra, ini semua sudah ada. Ya. Jadi ini bukan barang yang baru, sebenarnya sudah lama. Sidiknas tahun 2023, Renstra tiap tahun, Kemdikbud juga selalu membunyikan bahwa ya pendidikan itu harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana melakukan transfer pendidikan, pengetahuan, atau keterampilan, tapi juga satu proses pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau kita masih terlibat dalam pendidikan, ya berarti kita sebagai pembelajar sepanjang hayat, otomatis. Nah, apa sih yang ingin kita ciptakan? Kita ingin menciptakan pembelajar atau anak yang, atau bahasanya merdeka belajar. Nah, merdeka belajar itu apa sih? Ya merdeka pikirannya. Jadi intinya guru jangan sampai
hanya memberikan materi dan anak-anak menerima saja. Bahasanya Pak Ki Hajar adalah anak-anak itu harus diajari cara berpikir. Jadi diinisiasi, jangan disuruh-suruh saja untuk menghafalkan apa yang dikatakan orang. Jadi banyak guru harus mendidik anak untuk dapat mencari pengetahuan, inquiry based. Jadi intinya itu. Seperti apa yang dimaksud? Ini ada catatan dari Karl Rogers, sudah lama sebenarnya, ini bukan yang baru. Cuman perlu kita ulas kembali, Merdeka Belajar itu seperti apa sih ya? Anak itu terlibat secara pribadi, secara individu, anak punya keterkaitan dengan materi yang diajarkan. Kalau supaya ini muncul ya guru dari awal sudah memberikan intro atau penuntun bahasanya Pak Ki Hajar, menuntun anak-anak bahwa anak-anak hari ini kita akan bercerita tentang warna. Supaya warna itu terkonek dengan anak-anak. Anak-anak oh pagi tadi kita berjalan berangkat ke sekolah melihat tanaman-tanaman warnanya hijau. Jadi anak-anak sudah mulai. Kemudian nanti dikenalkan dengan warna-warna di dalam kelas. Tapi intinya adalah keterlibatan anak itu secara individu harus bermakna, berarti. Kemudian belajar atas inisiatif sendiri, nggak usah dipaksa, belajar secara signifikan, artinya setiap apa yang mereka lakukan itu memberikan dampak. Jadi anak setiap kali masuk ke kelas dan sebelum dan sudah itu ada bedanya. Setiap hari. Ini yang luar biasa. Jadi setiap anak itu masuk kelas kita, ruang-ruang kita, taman kanak bukan ruang kelas ya, ruang-ruang kita, terserah apa namanya Pak Ibu sebutkan, itu harus ada perubahan sebelum dan sudah masuk di ruangan yang kita ajarkan, yang kita tempat belajar, tempat bermain ya. Kemudian dapat dievaluasi. Anak tanya, sudah bisa belum? Udah. Jadi anak dipastikan mereka apa yang mereka dapat. Oh iya ya, oh pintar kamu sudah bisa membedakan warna, kamu sudah bisa menggaris dengan lurus dan sebagainya. Ya dia bangga nanti karena dia bisa menunjukkan potensinya. Dan pembelajaran ini intinya harus bermakna. Nah, ciri-ciri guru merdeka yang mendukung ini sebenarnya banyak, ini hanya saya ambil beberapa aja. Jadi merespon perasaan siswa, ide siswa kita ambil, dialog, menghargai ya. Kemudian pastikan perilakunya kita kita sesuaikan ya, perilaku kita, kemudian perilaku dan perbuatan. Ya jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang kita ngerasanya sih nggak apa-apa, tapi anak-anak itu ingatnya sangat luar biasa. Jangan pernah satu kata pun atau dua kata, bahkan satu kalimat kita itu kontradiksi dengan apa yang kita lakukan di dalam kelas. Poinnya adalah tiga ini, Pak. Empati, ya, menghargai dan memberikan umpan balik. Tiga ini yang paling penting. Jadi mungkin Bapak Ibu nanya, emang kenapa sih ya guru PAUD juga harus belajar teknologi? Ini sudah disyaratkan Pak Ibu. Ini dalam Undang-Undang Guru, dalam Permendikbud 137 ya tentang standar PAUD. Pendidik itu ya kompetensi guru PAUD itu yang pertama pedagogisnya harus mampu memanfaatkan teknologi ya untuk pengembangan pembelajaran yang mendidik. Kemudian secara profesional mampu melakukan pengembangan secara kreatif dengan teknologi. Sosialnya juga beragam media dan komunikasi secara profesi. Kepribadian juga mandiri dan kolaboratif yang sekarang Bapak Ibu kita sudah laksanakan sekarang ini dengan Zoom ini, Bapak Ibu salah satu bagian dari peningkatan kompetensi secara sosial. Jadi menggunakan beragam media dengan Zoom ini untuk berkomunikasi secara rekan profesi. Semua ini sebagian besar adalah pendidik PAUD. Di Dikbud apa yang sudah dilakukan? Nah ini tadi mungkin Pak Sasar juga Pak Andi ya. Dikbud sudah ada namanya Rumah Belajar, portal yang sampai saat ini sudah diakses. Maksudnya dari Januari ya sampai Mei sekarang ini sudah ada 56 juta, sekitar 2,7 juta ya subscribernya, pengunjungnya udah 56 juta. Intinya adalah memfasilitasi Bapak Ibu untuk belajar. Jadi memang belajar ini bisa macam-macam ya wahananya. Salah satunya adalah dengan online melalui portal. Ada sumber belajar, kelas digital, berarti maya, semua ada. PAUD juga ada, materi-materi juga ada. Dan ini kontennya gratis, bisa diunduh, bisa di-download. Bahkan sekarang bisa pakai Android, bisa pakai iOS ya. Bapak Ibu cek aja di App Store, di Play Store, ada namanya Rumah Belajar. Silahkan di-download, silahkan dipakai gratis. Ya. Mungkin sedikit mengulas, akhirnya kita harus belajar. Maksudnya mau tidak mau sekarang kita pada posisi memanfaatkan media. Media yang ada bisa dimanfaatkan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu artinya ada tatap muka maupun tatap maya.
Kemudian ada personal, ada kolaborasi. Ada juga apa sih tatap muka macam-macam, ya. Ada presentasi, demonstrasi, praktek, tutorial. Nah, ini langsung bisa kita berhadapan dengan seseorang. Ada juga tatap maya. Nah, ini beberapa teknologi. Nah, menjadi pembelajar sepanjang hayat, Bapak Ibu, juga harus tahu bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Karena tadi saya sebutkan sebagai menjadi bagian dari kompetensi. Tapi ini ujung-ujungnya untuk PAUD itu harus tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Jangan sampai teknologi, ya, jangan sampai kecanggihan apapun yang kita miliki, fasilitas media yang complicated sekarang, banyak sekali pilihan, tetap prinsipnya harus mengacu pada berfokus pada perkembangan anak, ya, mengacu pada capaian STPPA, ya, interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan yang paling penting berpusat pada anak. Ya, kalau ada kemarin Pak Iwan nyebutnya adalah menghamba kepada anak, kemudian memenuhi kebutuhan dinamika masyarakat. Yang saat ini ada stunting, ada kemaritiman, banyak makan ikan dan sebagainya. Intinya program-program pemerintah harus diambil juga untuk Bapak Ibu. Terakhir, guru penggerak. Ini mungkin juga banyak Ibu, juga banyak. Jadi guru penggerak itu kalau boleh kita identifikasi, kan kadang kita sulit mendefinisikan. Mendefinisikan sambal itu yang pertama pedas, kan itu ya. Pedas, dia pasti bukan makanan pokok. Nah, itu ciri-cirinya yang kita ambil. Nah, ini contoh nih, guru merdeka, guru penggerak itu yang mendukung anak-anak supaya mereka belajar, kalau boleh mengungkap sedikit ya, itu adalah berdaya dan memberdayakan. Jadi Bapak Ibu juga harus, ini bagus ya Bapak Ibu mengikuti webinar, ngikutin conference, ngikutin FGD apapun lah ya namanya. Tapi juga harus bagaimana Bapak Ibu menggerakkan teman-teman Bapak Ibu, ya, yanda bunda di sekolah, ya, di lembaga PAUD yang lain, supaya mereka juga mampu memberdayakan dirinya, ya, dan juga memberdayakan yang lain. Nah, kita juga menggeser dari teaching ke learning. Jadi kita, sebenarnya yang paling penting itu bukan gurunya mengajar ya, tapi anak-anak belajar. Jadi poinnya itu. Jadi kalau kita ngerasa sudah terlalu banyak ngomong menggurui, ya berarti kita harus stop. Karena sebetulnya nggak penting kita ngajar. Yang penting anak-anak belajar. Kita harus geser dari konten. Nah, konten itu artinya anak harus bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi ujung-ujungnya kita nggak mengevaluasi, nggak ngasih feedback. Jadi kita nggak pernah tahu anak-anak itu bisa apa. Karena kita, jadi ini saling berkait ya. Kalau gurunya tidak berdaya, tidak bisa, dia akan hanya asal ngajar. Kalau dia asal ngajar, yang penting materinya selesai. Nggak peduli anaknya bisa apa, dapat apa, dan berubah apa enggak setelah masuk, keluar masuk di tempat belajar kita. Dan yang paling penting yang terakhir, Bapak Ibu, kita harus mengurangi, kalau bisa instruksi ini seminimal mungkin, anak-anak diperintah. Kan kita biasanya merintah terus. Anak-anak, kita berdoa, buka halaman ini, buka alat ini, ambil itu. Nah, ini sudah mulai, ini gaya-gaya instruksi ini gaya-gayanya Satpol PP. Jadi bukan gayanya guru PAUD. Nah, uncang depan gerak, kanan gerak, maju jalan gerak. Ini sudah bukan gayanya guru PAUD. Guru PAUD itu adalah memberikan tempat anak-anak untuk berinovasi, merangsang, menstimulasi sehingga anak-anak bisa menumbuhkan inovasi mereka. Karena inovasi anak-anak itu luar biasa. Hanya kita aja mungkin perlu menggali terus sampai setiap anak punya inovasi yang berarti, bermakna ya bagi mereka. Saya kira itu Bu Hatri, Pak, Ibu semua yang ada di Indonesia yang sampaikan. Monggo silakan sambil diskusi, kira-kira ada hal yang bisa kita perdalam. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.